Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya tentang interface serial SPI dengan saya Ardian Dipta di mata kuliah Teknik Microcontroller. Yang pertama kita bahas yaitu antarmuka serial dan ya. Serial Peripheral Interface SPI adalah sebuah antarmuka bus yang biasa digunakan untuk mengirim data antara microcontroller dan perangkat kecil seperti register, sensor, ataupun USB. Ya. Penggunaan jam dan data baris terpisah sama dengan garis untuk memilih perangkat yang tidak ada berinteraksi dengan microcontroller tersebut. Ya, jadi di sini akan menunjukkan jam atau serial peripheral SPI merupakan salah satu komunikasi serial sinkronis kecepatan tinggi yang dimiliki oleh ATmega 855. Nah, serial peripheral interface sendiri merupakan serial receiver dan transmitter yang disebut juga dengan universal synchronous and asynchronous serial receiver dan juga merupakan salah satu model komunikasi serial yang dimiliki oleh ATmega 855. Universal synchronous ini disebut juga pada port serial pada umumnya, yaitu disebut dengan CX dan FX garis pada ankronos karena tidak ada kontrol atas data dikirim dan menjadikan bahwa data tidak diterima secara cepat pada tingkat yang sama. Karena komputer biasanya mengandalkan segala sesuatu yang mendorong untuk melakukan proses pekerjaannya. Untuk mengatasi masalah ini, ya, koneksi serial asinkronus menambahkan serial stop dan start bit ekstra untuk setiap byte bantuan penerima up pada penerima data di saat data. Kedua belah pihak juga setuju pada kecepatan transmisi. Contohnya di sini pada serial 9600 bit per detik pada setiap antarmukanya. Sedikit perbedaan dalam tingkat transmisi tidak ada masalah karena receiver sinkronisnya pada awal untuk setiap byte yang dikirim. Oke, lanjut kita lihat pada gambar ini. Ini adalah contoh dari pengiriman data komunikasi serial dari transmitter ke receiver. Ya. Jadi data dikirim dari transmitter masuk ke bagian receiver. Data jelas di 0, 3, 1, 2, 3. Ya. Oke, lanjut kita bahas tentang pada saat sinkron data, yang berarti bahwa ia menggunakan jalur terpisah jam dan data yang membuat kedua belah pihak berada pada sinkron ya sempurna. Jam yang di sini maksudnya adalah stop data, ya, sinyal osilasi yang membantu penerima sistem kapan untuk sampel bit pada baris data. Ini bisa naik dari rendah ke tinggi atau jatuh ke rendah pada titik clock. Datasheet akan menentukan mana yang akan digunakan dalam penggunaan transmisi data dari clock data. Lanjut, kita melihat ketika data dikirim dari master ke write, itu dikirim pada baris data yang disebut. Jika slave harus mengirim respon kembali ke master akan terus menghasilkan sejumlah data yang diatur dalam bentuk clock cycle. Dan budak atau slave akan menempatkan data dari jalur
data ketiga yang disebut dengan info. Nah, jadi untuk selanjutnya pengiriman data itu berlangsung dari master ke slash ya. Jadi ada data yang dikirimkan dari master ke slash maupun sebaliknya dari slash ke master. Nah, dari master ke slash itu disebut dengan clock ya. SCK ini. Clock from master ya. Nah, juga dengan pada mosi itu juga berasal dari master or slave in, itu berasal dari master menuju ke slave. Nah, sedangkan dari slave menuju ke master itu disebut dengan master in slave out. Katanya berasal dari slave-nya menuju ke master. Perhatikan ketika data sudah diatur sebelumnya, ada uraian gambar ini, karena master selalu menghasilkan sinyal clock ya, maka harus mengetahui terlebih dahulu ketika slave perlu kembali dalam pengiriman data serta berapa banyak data yang akan dikembalikan. Hal ini sangat berbeda pada serial asinkronus, di mana jumlah data secara acak dapat dikirim ke dua arah dapat. Dalam prakteknya, hal ini tidak terdapat masalah karena SPI umum digunakan untuk berbicara dengan sensor untuk data yang sangat spesifik. Misalnya, jika Anda ingin mengirim perintah untuk membaca data ke sebuah perangkat, Anda tahu bahwa perangkat Anda akan selalu mengirimkan data, misalkan 2 byte kembali. Dalam kasus ini, di mana Anda mungkin ingin kembali berupa sejumlah variabel data, Anda selalu bisa kembali satu atau dua data, menentukan panjang dari data tersebut. Ya. Ada satu baris terakhir, kita harus menyadari yang disebut dengan slave pilihan. Untuk slave ini memberitahu slave yang harus dikirim dan diterima, data yang digunakan ketika beberapa slave yang hadir, satu yang ingin diajak di dalam. Selanjutnya yaitu komponen yang digunakan pada antarmuka ya. Yang pertama tentunya ada downloader. Downloader ini fungsinya adalah sebuah alat yang digunakan untuk memasukkan program ke dalam microcontroller, baik itu yang sejenis MCS atau RTR. Semuanya pasti menggunakan downloader. Downloader ini bisa juga diartikan sebagai jembatan penghubung antara komputer dengan microcontroller, yang mana file teks ya, yang telah dibuat pada compile program dari suatu software, misalkan Bascom ataupun lain-lainnya, dimasukkan kepada microcontroller. Downloader yang secara umum digunakan untuk memasukkan data dari komputer ke microcontroller menggunakan USB. Namun ada pula yang tidak memakai USB, yaitu menggunakan serial parallel port untuk melakukan programnya. Ya. Untuk sistem kerja downloader sendiri, terutama ada USB ASP tersebut dengan cara memberikan pin ISO, ya, MOSI, SCK, reset, dan ground pada rangkaian downloadernya dan dipasangkan ke microcontroller, terutama pada selanjutnya ada joystick PS2. Joystick PS2 ini merupakan tipe wire dan kabel data, maupun yang ada beberapa juga yang menggunakan wireless. Interface joystick PS ini dengan microcontroller ini menggunakan komunikasi serial peripheral interface atau SPI, dan yang dikenal dengan 3 buah kabel data. Ya. Jadi joystick PS2 ini pada microcontroller cukup sederhana, yaitu menggunakan 4 pin, ISO, MOSI, SCK, dan bebas. Untuk pin SCK MOSI ini menggunakan pin yang bebas, diberikan resistor 220 sebagai pengamannya. Sedangkan resistor 4K7 ohm pada ISO sebagai follow up-nya. Pin SCK dihubungkan ke kabel joystick warna biru, dihubungkan ke kabel joystick warna kuning untuk pin PB4-nya. Pin MOSI dihubungkan ke kabel joystick warna oranye dan
atau diumumkan sebagai monitor kelas. Itulah beberapa koneksi pada joystick dan dihubungkan ke microcontroller yang ada pada joystick tersebut. Selanjutnya kita bahas yaitu interface serial pada microcontroller. Pertama kita lihat adalah rangkaian ISP. Ya. Berbeda dengan rangkaian UART, pemasangan pin RX dan TX harus ditukar pada agar dapat berkomunikasi. Pada rangkaian ISP, pemasangannya harus lurus. Pada rangkaian tertentu biasanya menggunakan rangkaian tambahan berupa rangkaian perpaduan, yaitu yang memberikan resistor pada transistor. Nah, biasanya sih untuk rangkaian ISP ini berada pada joystick. Ya. Nah, selanjutnya kita bahas yaitu pemrograman. Program USB ini lebih rumit dibandingkan USB, dikarenakan setiap bit yang diakses harus menggunakan register datanya. Ya. Lanjut kita bahas rangkaian PCI pada joystick. Ya. Ini satu rangkaian yang digunakan untuk pengiriman data menggunakan PCI dari joystick sebagai itulah joystick ya untuk kepada microcontroller Arduino ditampilkan pada joystick ya. Ini adalah contoh rangkaian yang digunakan untuk pemrograman pada SPI ya. Jadi program bisa diinputkan pada Arduino untuk membaca setiap data informasi yang dikirimkan dari joystick ini terkirim pada joystick. Oke. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang pemrograman SPI ya, tentang interface SPI ya. Untuk